Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Bawaslu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Serta tak lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama kami dalam acara Mociu Bincang Demokrasi bersama Bawaslu Kota Tegal. Saya Dani Dwi Datama dan rekan saya Krisna Aditya Siswoyo. Ya, halo sahabat Bawaslu yang akan memandu pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Dan kali ini kita akan berdiskusi bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah pimpinan Bawaslu Kota Tegal. Beliau adalah Ibu Nurbaini SPD MH, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi. Semangat pagi Ibu, gimana kabarnya Ibu? Semangat pagi juga Mas Dani ya, Mas Krisna. Alhamdulillah kabar hari ini baik dan sehat. Mas Dani, Mas Krisna, saya izin copot masker dulu ya, biar bicaranya lebih jelas. Kami juga Bu, izin copot masker Bu. Ya, sebelumnya saya menyapa sahabat Bawaslu dulu. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta terhindar dari virus Covid-19. Amin. Bu Nurbaini, di episode kali ini kan kita akan membahas sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Betul. Nah, berbicara keadilan ini, saya ingat salah satu tokoh itu pernah menyatakan bahwa keadilan bukan hanya untuk satu sisi atau satu pihak saja, namun untuk keduanya. Berarti ini artinya tidak bisa dikatakan adil ketika berat sebelah ya, Mas atau Ibu ya, ataupun adanya keberpihakan yang menyimpang dalam memutuskan sesuatu masalah atau kasus. Nah, sekarang kalau menurut Ibu pribadi ini konsep sederhana keadilan itu seperti apa? Baik Mas Dani, ya kalau kita berbicara tentang konsep sederhana dari keadilan ya, kalau kita lihat, kita cermati, ini kan kata dasarnya atau asal katanya kan adil, terus mendapat imbuhan ke dan an, jadilah keadilan. Nah, adil ini kan mempunyai pengertian tidak memihak. Jadi seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Mas Dani di awal, bahwasanya keadilan dapat tercapai ketika suatu putusan ataupun penyelesaian masalah ini tidak memihak pada salah satu pihak. Nah, selain itu hasilnya pun dapat diterima oleh semua pihak. Jadi intinya adalah suatu putusan atau penyelesaian masalah tidak menguntungkan salah satu pihak maupun merugikan salah satu pihak. Begitu Mas. Namun ada lagi nih yang harus dipenuhi selain dari tidak memihak. Konsep keadilan mempunyai beberapa indikator. Di antaranya adalah kepastian hukum, kesetaraan, profesional, bebas dan adil. Nah, ini semua merupakan gambaran dari konsep sederhana untuk mencapai suatu keadilan. Begitu Mas Dani. Oke Bu, jika kita kaitkan keadilan dengan pemilihan umum atau pemilu, itu bagaimana Ibu? Ya, jika kita kaitkan dengan pemilu Mas Krisna ya, keadilan pemilu ini merupakan keadaan di mana penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan,
proses penyelenggaraan pemilu dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang tiap-tiap tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu. Ya. Dengan didampingi oleh ketentuan mekanisme yang telah disiapkan nih Mas Krisna. Telah disediakan untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketa dan juga pelanggaran pemilu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diatur pula dalam regulasi. Itu keadilan pemilu. Berarti yang dimaksud keadilan pemilu itu adalah berjalannya proses pemilu atau pemilihan umum, penyelenggaraan pemilu sesuai dengan aturan dan adanya mekanisme penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran sesuai dengan waktu yang ditentukan ya Bu. Iya. Kalau tujuan mendasarnya, apakah ada tujuan yang mendasar terpenuhinya keadilan pemilu itu Bu? Tujuan mendasar berarti dari sistem keadilan pemilu gitu Mas Dani ya? Iya, ada beberapa tujuan dari sistem keadilan pemilu. Di antaranya adalah yang pertama, ini untuk menjamin Mas. Untuk menjamin apa? Menjamin bahwa setiap tindakan, setiap prosedur ataupun keputusan terkait dengan proses pemilu ini sesuai dengan kerangka hukum. Itu tujuan yang pertama. Nah, sistem keadilan pemilu ini juga mempunyai beberapa tujuan yang lain. Di antaranya adalah untuk melindungi ini Mas Dan ini, melindungi atau menjaga dan memulihkan hak pilih. Nah, serta memungkinkan warga yang meyakini, dia ini meyakini Mas Dani, bahwa hak pilih mereka ini telah dilanggar. Nah, ini dapat mengajukan pengaduan, dapat mengikuti persidangan, serta mendapatkan putusan. Nah, itu tadi beberapa tujuan dari sistem keadilan pemilu. Baru saja ya disampaikan bahwa salah satu tujuannya memungkinkan warga ataupun mungkin peserta pemilu yang haknya dilanggar untuk mengajukan pengaduan hingga mengikuti persidangan ya Bu ya. Iya. Dan timbulnya keputusan. Dalam hal ini berarti ada peran dan kewenangan Bawaslu ya, Bu Nur ya. Iya, betul sekali Mas Krisna. Bahwasanya Bawaslu ini kan mempunyai beberapa peran dan kewenangan ya. Di antaranya adalah mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, terus menindaklanjuti semua dugaan pelanggaran pemilu, mencegah terjadinya politik uang, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu. Nah, kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu ini merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan keadilan pemilu. Dengan apa? Dengan memberikan kesempatan kepada peserta pemilu yang merasa haknya ini telah dirugikan secara langsung baik oleh peserta pemilu lain ataupun sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ataupun berita acara oleh KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Tentu saja melalui mekanisme yang telah disediakan ya, dan juga dalam hal penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diatur pula dalam regulasinya. Baik Ibu, cukup jelas ya sahabat Bawaslu penjelasan dari Bu Nur ini terkait konsep sederhana keadilan dan keadilan pemilu. Iya. Dan tadi juga disinggung Ibu terkait sengketa pemilu. Di sini saya mungkin dan sahabat Bawaslu juga ingin tahu, kita kaitkan sesuai tema yang tadi kita bicarakan, yaitu sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Bagaimana ini Bu? Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan Mas Dani ya, bahwasanya konsep keadilan ini kan memiliki beberapa indikator Mas Krisna ya. Ada kepastian hukum, kepastian itu kan ketentuan ya, ketetapan ya, kepastian hukum,
kesetaraan, profesional, terus bebas dan adil. Nah, indikator-indikator tersebut ini semuanya harus terpenuhi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Tidak boleh nih ada salah satu indikator yang tertinggal ataupun terlupakan atau tidak tercover nih ya, tetapi semuanya tadi ya harus terpenuhi dalam proses penyelesaian sengketa pemilu. Ya, sebentar Bu, kita bahas satu persatu nih Bu nih. Tadi kan Ibu menyebutkan tadi kepastian hukum dan lain-lain. Betul. Nah, ini tadi kepastian hukum ini ada kepastian hukum, kesetaraan, profesional, bebas dan adil nih Bu. Iya. Kita mulai dari kepastian hukum dulu ya Bu ya. Iya. Bisa dijelaskan terpenuhinya itu bagaimana Bu? Iya Mas Krisna. Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terpenuhi ketika yang pertama adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, adanya hukum acara pemilu. Nah, saya mulai dari adanya mekanisme dulu, Mas Baik. Dani ya. Iya. Iya. Jadi tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu itu dikandung maksud bahwa di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu itu mekanismenya sudah ada, sudah jelas dan sudah pasti, sudah ditetapkan, sudah ditentukan dan dituangkan dalam regulasinya. Nah, untuk sengketa pemilu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dengan turunannya yaitu Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 sebagai perubahan ketiga atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, bagaimana dengan sengketa dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada? Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati serta wali kota. Dengan turunannya adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Jadi sudah jelas nih Mas, sudah regulasinya itu sudah diatur. Bagaimana nih sengketa dalam pemilu? Nah, regulasinya ini ada. Sengketa dalam pilkada juga sudah ada. Nah, ini Mas merupakan pengetahuan yang wajib dipahami oleh penyelenggara maupun peserta pemilu. Kenapa Mas Krisna? Karena nanti ketika pemilihan umum serentak tahun 2024 ini sangat dimungkinkan tahapannya itu berdekatan, beririsan. Jadi nanti ketika mau mengajukan permohonan sengketa proses pemilu atau pilkada ini peserta pemilu sudah dapat memahami ini menggunakan regulasi yang mana, ini menggunakan regulasi yang untuk pilkada atau pemilu seperti itu ya. Nah, kembali ke awal Mas Krisna ya, bahwasanya yang dimaksud dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa adalah dari proses pendaftarannya, dari proses awalnya, dari proses pengajuan permohonannya ini sudah ada ketentuannya ya, sudah ada apa yang harus dilakukan. Saya contohkan nih di Kota Tegal ya, misalnya begini, diawali ini adanya pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh peserta pemilu di Kota Tegal. Nah, pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini dapat dilakukan melalui online maupun secara langsung. Nah, nanti di kantor Bawaslu Kota Tegal ini sudah ada petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen atau berkas administrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, ketika
petugas ini menyatakan bahwa dokumen atau berkas administrasi yang disampaikan oleh pemohon sudah lengkap, maka petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu mengeluarkan tanda terima berkas sesuai dengan formulir PSPP 02. Apa ini formulir PSPP 02? Ini formulir yang ada dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. PSPP itu kan kepanjangan dari penyelesaian sengketa proses pemilu. Iya. Nah, sudah nih, pemohon sudah dapat tanda terima berkas ya. Nah, selanjutnya dilakukan verifikasi formal. Verifikasi formal terkait dengan dokumen atau berkas administrasi tersebut. Dilanjutkan dengan verifikasi material. Nah, ketika anggota Bawaslu Kota Tegal sudah menyetujui, sudah memberikan persetujuan, maka baru nih dikeluarkan register atau permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu tersebut baru dapat diregister. Jadi Mas Dani, suatu permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini dapat diregister ketika telah melalui beberapa proses. Tidak ngasal datang register itu enggak, tetapi ada tahap-tahap yang harus dilalui. Nah, ini sekedar sharing saja Mas Dani sama Mas Krisna ya, bahwasanya pengalaman nih ya, peserta pemilu yang hadir ke kantor Bawaslu itu terkadang kurang berkenan ketika yang menerima adalah petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Padahal sesuai mekanismenya adalah seperti itu. Jadi harapannya adalah langsung bertemu dengan anggota Bawaslu Kota Tegal. Sementara pada tahapan pemilu ya, ini anggota Bawaslu Kota Tegal yang jumlahnya hanya 3 ya. Bapak Akbar sebagai koordinator divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Bapak Wibowo sebagai koordinator divisi pengawasan, humas dan hubal, saya sendiri sebagai pengampu divisi SDM, organisasi dan data informasi itu seringkali berpencar untuk menjalankan, untuk berbagi tugas. Ada yang tugas pengawasan pada kampanye, ada yang tugas di sosialisasi ke masyarakat, ada yang bertugas di pengawasan pada kegiatan yang dilakukan di KPU Kota Tegal, ada juga yang mengikuti rakor-rakor yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI. Jadi kadang kami itu tidak berada di tempat ya. Nah, tetapi kami telah menyiapkan sesuai dengan mekanismenya bahwa ada petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi intinya bahwa suatu permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ketika akan diregister itu harus melalui beberapa proses yang tadi telah saya sebutkan. Ini merupakan sebuah ketetapan, merupakan sebuah ketentuan yang harus dilengkapi, harus ada. Lantas bagaimana nih ketika permohonan yang disampaikan oleh peserta pemilu itu dinyatakan oleh petugas penerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dokumennya itu kurang lengkap, apa yang harus dilakukan? Tentu saja yang dilakukan adalah melengkapi dokumen sesuai dengan mekanismenya, yaitu diberi waktu 3 hari sejak pengajuan permohonan. Nah, harus ada apa saja dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu ini? Yang pertama adalah kartu tanda penduduk atau surat kependudukan lainnya sesuai dengan perundang-undangan. Terus yang kedua adanya objek sengketa. Berikutnya adalah adanya alat bukti dan terakhir daftar alat bukti. Serta pemohon sesuai dengan formulir PSPP 01. Mekanisme penyelesaian permohonan sengketa berikutnya setelah diregister adalah kewenangan Bawaslu Provinsi ataupun Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyelesaikan sengketa dengan
mengundang para pihak yaitu pemohon dan termohon untuk dilakukan proses mediasi agar mendapatkan kesepakatan. Ini juga merupakan perwujudan dari konsep keadilan pemilu. Intinya adalah agar tidak ada yang dirugikan masing-masing pihak ini, ya. Iya. Setelah proses mediasi yang pertama dilakukan tidak mencapai kesepakatan, dilakukan lagi mediasi kedua. Tapi ternyata tidak juga mencapai kesepakatan, maka tahap berikutnya adalah adjudikasi. Adjudikasi dalam sengketa pemilu atau musyawarah terbuka dalam sengketa pemilihan kepala daerah atau pilkada. Ini juga merupakan sebuah kepastian, ya, sebuah ketentuan mekanismenya seperti itu. Setelah mediasi tidak tercapai, maka adjudikasi. Lantas bagaimana nih ketika telah dikeluarkan putusan oleh Bawaslu Kota Tegal, tetapi ternyata para pihak ini masih merasa berkeberatan? Apa yang bisa dilakukan? Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berkeberatan ini? Yang pertama adalah untuk sengketa dalam proses pemilu, para pihak yang berkeberatan dapat mengajukan koreksi ke Bawaslu RI, ya. Sedangkan untuk sengketa dalam pemilihan kepala daerah, Mas Dani, ya, ini dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan banding ke PT TUN. Nah, banding ini dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tegal dalam memutus sengketa. Begitu, Mas Dani. Jadi adanya Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 dan Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 ini merupakan indikator keadilan pemilu, ya, Bu? Iya. Yaitu kepastian hukumnya. Betul. Terus juga tadi saya sempat mendengar dan mencerna bahwa adanya adjudikasi, yang mana adjudikasi itu merupakan musyawarah secara terbuka. Nah, apakah adjudikasi ini merupakan hukum acara pemilu, Bu? Iya, betul sekali bahwasanya adjudikasi ini merupakan proses persidangan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu, termasuk dalam atau sebagai hukum acara pemilu. Nah, Mas Doni, dalam adjudikasi ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap penyampaian pokok permohonan, kedua jawaban termohon, berikutnya tanggapan pihak terkait, selanjutnya adalah pembuktian, terus kesimpulan para pihak, dan terakhir adalah putusan. Oke, baik, Bu. Tadi cukup jelas, ya, terkait kepastian hukum sebagai indikator keadilan pemilu dalam sengketa pemilu. Ya. Nah, kemudian kita masuk nih, Bu, ke indikator kesetaraan. Mungkin bisa langsung Ibu jelaskan bagaimana maksudnya dari kesetaraan itu sendiri, Bu. Ya, kesetaraan, indikator kesetaraan, Mas Krisna, ya, kesetaraan dalam penyelenggaraan. Iya, kesetaraan dalam praktek penegakan hukum pemilu ini dimaksudkan adalah bersikap adil dan setara terhadap peserta pemilu, baik yang incumbent maupun yang pendatang baru. Nah, jadi intinya adalah penyelenggara pemilu atau di sini adalah Bawaslu, ya, sebagai penegak hukum itu harus memberikan perlakuan yang sama baik kepada peserta pemilu lama ataupun pada peserta pemilu yang baru, ya. Tidak boleh nih karena sudah kenal dengan peserta pemilu yang lama misalnya, ya, mungkin karena telah mengikuti pemilu sebelumnya, jadi kan lebih kenal. Nah, ini terus memberikan kemudahan akses, ya, bagi peserta pemilu yang lama. Itu tidak boleh, tetapi baik kepada peserta pemilu yang lama maupun peserta pemilu yang baru itu kita harus memberikan perlakuan yang sama, yang setara, ya. Iya. Baik, Ibu, intinya kesetaraan itu
mendudukan kondisi di mana Bawaslu itu memberlakukan yang sama dalam keadilan hukum dalam hal ini pemilu ya Bu. Iya. Nah, kalau saya analogikan Ibu dalam proses penyelesaian sengketa, artinya Bawaslu ini harus memberlakukan yang sama juga antara pemohon dan termohon. Iya, Bu. iya Mas, itu betul sekali. Itu yang harus kami kedepankan sebagai pengawas pemilu yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Jadi saya tegaskan kembali nih yang tadi sudah saya sebutkan ya, bahwasanya ketika ada peserta pemilu incumbent atau peserta pemilu lama maupun peserta pemilu baru yang datang untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, ini harus diberikan perlakuan yang sama, yang setara. Tentu saja sesuai dengan mekanismenya ya. Tidak boleh nih ada perbedaan sedikit pun ya. Tidak boleh ada yang diistimewakan atau yang dikhususkan ya. Jadi harus sama, harus setara. Begitu juga dengan sikap ya. Sikap yang diberikan harus sama. Tidak boleh tadi ada yang diistimewakan. Baik Ibu, berarti intinya di kesetaraan itu penting sekali ya Bu. Iya, penting sekali. Berarti itu memang tidak memandang dari mana peserta pemilu itu berasal ya, Iya. Bu ya. Dan tidak memandang asal usul dari peserta pemilu dari kalangan mana atau yang lama gitu dan ya Bu yang ya. baru. Ya, kemudian selanjutnya Bu, penyelesaian sengketa dalam konsep keadilan pemilu kan harus profesional nih Bu nih. Nah, itu bisa dijelaskan secara singkat nggak Bu, bagaimana itu Bu, profesional itu Bu? Iya, tidak hanya profesional Mas Krisna ya, tetapi juga imparsial dan netral. Profesional. Nggak cuma profesional ya Bu. Iya, enggak. Profesional, imparsial dan netral. Iya. Jadi gini, profesional mengandung maksud bahwa pekerjaan kepemiluan dilaksanakan berdasarkan ketentuan aturan yang pasti dan terukur. Nah, itu profesional. Selanjutnya adalah imparsial, adalah bahwa sistem kepemiluan semakin terbuka, maka jarak penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, dengan setiap peserta pemilu ya, ini harus sama semuanya. Selanjutnya adalah netral tadi. Nah, kalau netral ini terkait dengan sikap, ucapan, ataupun tindakan penyelenggara pemilu yang tidak boleh berpihak pada salah satu peserta pemilu. Jadi ada profesional, imparsial, dan netral. Kemudian Ibu, indikator tadi juga disampaikan terkait bebas dan adil ya. Iya. Biasanya kan di pemilu bebas itu berdampingan dengan adil ya. Mm-mm. Nah, ini bagaimana Ibu, bisa dijelaskan nggak Bu? Bebas Ya, dan adil. ini? bebas dan adil Mas tadi Iya, ya. Ibu. Misalnya ini dalam hal kandidasi ya. Oke. Ya. Ini adanya kebebasan akses bagi calon yang baru dan sikap adil bagi calon incumbent. Ini kalau dalam pemilihan kepala daerah ya. Ya, adanya akses yang sama bagi calon yang baru dan juga sikap adil bagi calon yang incumbent. Artinya keduanya ini mempunyai kebebasan yang sama dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Tetapi ya tadi yang kita bahas di depan harus sesuai dengan aturan yang telah disediakan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, adil, setiap peserta pemilu berhak menerima perlakuan yang sama dari penyelenggara pemilu maupun sesama peserta pemilu. Nah, ketika haknya peserta pemilu yang satu ini dilanggar oleh peserta pemilu yang lain, maka masuknya ke penyelesaian sengketa atau dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Nah, misalnya ini kaitannya dengan tahapan kampanye Mas Dani ya.
Ya, ini kan ada SK KPU yang terkait dengan larangan pemasangan alat peraga kampanye di taman kota. Misalkan pasangan incumbent atau peserta pemilu lama ya memasang di tempat tersebut, ini peserta pemilu yang baru tidak berani mengingatkan ya, ini peserta pemilu yang baru. Nah, tetapi ketika peserta pemilu yang baru ini memasang di taman kota, langsung nih peserta pemilu lama langsung meng-cut. Nah, ini kan berarti antar peserta pemilu ini belum saling memberikan kebebasan. Nah, seharusnya saling mengingatkan baik yang lama maupun yang baru bahwa di taman kota ini dilarang untuk memasang alat peraga kampanye. Iya. Jadi meskipun mempunyai kebebasan dalam memasang alat peraga kampanye, tetapi tetap harus ya sesuai dengan aturan. Mana tempat yang boleh, mana tempat yang dilarang. Terus berikutnya kadangkala peserta baru ini seringkali dalam kampanyenya ini ini menggunakan jargon-jargon yang mengatakan bahwa incumbent ini dalam kepemimpinannya negatif atau selalu mengangkat hal-hal yang negatif dalam kepemimpinan incumbent. Jadi peserta yang baru ini bukan mengangkat tentang program-program dirinya sebagai calon pasangan yang baru. Ini juga tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi bebas berkampanye, tetapi tetap harus melihat atau mengutamakan keadilan bagi semuanya, baik bagi peserta pemilu baru maupun peserta pemilu yang lama. Ya. Terus dalam hal kandidasi bagi calon perseorangan, misalnya ini adanya sengketa antara calon perseorangan dengan penyelenggara pemilu, ini sangat dimungkinkan terjadi. Hal ini biasanya karena adanya ketidakpuasan bakal calon perseorangan terkait dengan keputusan KPU Kabupaten Kota yang menolak berkas pendaftarannya sebagai calon kandidat. Ini biasanya karena kurangnya syarat dukungan minimal untuk pencalonan perseorangan. Nah, maka penting untuk mensosialisasikan kepada publik ya terkait adanya calon perseorangan. Kenapa? Karena meskipun masih berproses sebagai bakal calon, tetapi dia sudah mempunyai kedudukan hukum sebagai subjek dalam permohonan sengketa. Begitu, Mas. Baik, Ibu. Cukup jelas ya, sahabat Bawaslu, dalam menjelaskan diskusi kita tentang sengketa dalam konsep keadilan pemilu. Tadi dari mulai kepastian hukum, kesetaraan, profesional, imparsial, netral, bebas, dan juga adil. Nah, mungkin saya juga ingin tahu, Ibu, mengaplikasikan konsep tersebut dalam proses penyelesaian sengketa. Dari Bawaslu Kota Tegal mungkin pernah pengalaman menyelesaikan sengketa pada pemilu maupun pilkada, bisa diceritakan apakah sudah sesuai dengan konsep keadilan pemilu atau belum, itu bagaimana? Iya, Mas, saya ceritakan secara singkat ya. Ya, pada pemilu serentak tahun 2019, Bawaslu Kota Tegal menerima pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh salah satu peserta pemilu. Nah, setelah petugas penerima penyelesaian sengketa proses pemilu menyatakan dokumen atau berkas yang disampaikan oleh pemohon lengkap, maka permohonan tersebut diregister. Selanjutnya Bawaslu Kota Tegal sebagai mediator mengundang para pihak, yaitu peserta pemilu tersebut dan KPU Kota Tegal untuk dilakukan mediasi. Nah, pada mediasi ini
tercapai nih kesepakatan antara peserta pemilu dengan KPU Kota Tegal. Maka selanjutnya adalah Bawaslu Kota Tegal mengeluarkan putusan yang di dalamnya menyatakan bahwa peserta pemilu tersebut dapat melanjutkan proses pada tahapan-tahapan berikutnya sebagai peserta pemilu serentak tahun 2019. Ya, nah di sini jadi sudah cukup jelas ya Mas Dani dan sahabat Bawaslu semuanya untuk kepastian hukum. Nah, di sini kepastian hukum konsep keadilan dalam pemilu itu sudah dijelaskan tadi oleh Bu Nur, mencontohkan adanya mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum ya Bu pada partai tertentu ya Bu ya, dan memang mencapai kesepakatan dalam mediasi dan Bawaslu juga mengeluarkan putusan seperti itu Mas Dani. Intinya pengalaman yang sudah terjadi ini dirasa sesuai dengan konsep keadilan pemilu ya. Betul sekali Betul, Mas saya. Dani. Mungkin Ibu ada tambahan Ibu? Saya rasa cukup Mas, cukup jelas. ya, Ibu. Oke. Kalau emang ini udah cukup jelas berarti kita akhiri di episode kali Tunggu dulu ini. Mas Dani, sebelum kita akhiri ya sahabat Bawaslu, kalau memang sahabat Bawaslu ada yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar, di kolom komentar di channel YouTube Bawaslu Kota Tegal, sahabat Bawaslu. Dan jangan lupa sahabat Bawaslu untuk like, share, dan untuk like media sosial yang lain di Bawaslu Kota Tegal, entah itu Facebook atau Twitter ya, jangan lupa itu sahabat Bawaslu. Oke, terima kasih. Baik sahabat Bawaslu, nantikan episode-episode berikutnya dalam Mociuh bersama Bawaslu Kota Tegal. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.